Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dari Daniel 1 ayat 12 hingga ayat 15. Dibuka Alkitabnya dari Daniel 1 ayat 12 hingga ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi firman Tuhan pada saat ini mengisahkan sebuah cerita. Cerita di mana pada waktu itu kerajaan Yehuda ini mengalami kekalahan. Mereka mengalami kekalahan oleh Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Jadi pada waktu itu Nebukadnezar ini memerintahkan supaya membawa orang-orang keturunan bangsawan atau keturunan raja yang pintar dan berhikmat. Ya. Jadi pada waktu itu dapatlah atau ditangkap dan dibawalah yang bernama Daniel, kemudian Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi dibawa. Mereka dibawa dari Yehuda ke Babel. Kemudian sampai di Babel, namanya diganti. Daniel ini disebut dengan Belsazar, kemudian Hananya ini dinamai dengan Sadrak, kemudian Azaria dinamai dengan Abednego, dan Misael dinamai dengan Mesak. Ya. Daniel ini dinamai dengan Belsazar, dan 3 orang lagi yaitu SMA. Apa itu SMA? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, jadi setelah sampai di kerajaan Babel, raja memerintahkan, berikanlah mereka santapan yang kumakan. Jadi kalau pada waktu itu, kalau raja makan itu, di mejanya ini tersedia banyak makanan. Jadi orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh raja boleh memakan apa yang dimakan, apa yang dihidangkan oleh raja. Ya. Oleh sebab itu, ketika ini disampaikan kepada si Daniel, si Belsazar tadi, sama 3 orang sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau. Ya. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan, dengan minuman yang dikonsumsi oleh raja. Adik-adik tahu nggak apa itu artinya najis?
Najis itu artinya tidak bersih, ya, tidak boleh dimakan, ya, dalam artian bagaimana ya Mang bilang, karena berbeda, ya, karena ini dilarang oleh perintah Tuhan pada waktu itu, ya. Walaupun makanan yang dimakan oleh raja ini sangat enak, walaupun minuman yang diminum oleh raja ini sangat nikmat, tetapi si Belsazar, si Daniel, si Sadrak, si Mesak, si Abednego mengatakan, tidak. Kami tidak mau menajiskan hidup kami dengan makanan yang dimakan oleh raja dan minuman yang diminum oleh raja. Karena pendirian, karena perkataan oleh si Sadrak tadi, si Mesak, si Abednego, dan si Daniel, dikatakan di Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Jadi setelah itu adik-adik, ya, setelah si Daniel mengatakan itu, dia menyampaikan suatu percobaan, suatu uji coba, ya, uji coba, dan mengatakan itu kepada pegawainya raja. Ya. Beri kami makan sayur dan air putih selama 10 hari. Dan bandingkan bagaimana kondisi kesehatan kami daripada anak-anak muda, daripada teman-teman yang menikmati makanan dan minuman raja. Di satu sisi pegawai ini takut. Dia takut nanti si Daniel ini menjadi kurus kalau hanya makan sayur dan minum air putih. Kalau si Daniel ini kurus, kemudian dia sakit, tentu si pegawai akan menjadi, si raja akan marah kepada pegawainya. Tetapi si Daniel mengatakan, coba lihat selama 10 hari, bandingkan tubuhku, bandingkan kesehatanku daripada teman-temanku yang makan santapan dari raja dan minuman dari raja. Baiklah, kata pegawai ini. Jadi setiap hari selama 10 hari, si Daniel dia memakan sayur yang disediakan, ya, dan juga meminum air putih yang disediakan. Sementara teman-temannya mungkin enak-enakan, ya, memakan makanan yang lezat dan nikmat dari santapan raja dan minuman raja. Setelah 10 hari, sungguh sangat luar biasa. Dan pegawai itu pun menjadi terkejut. Kenapa? Karena perawakan kondisi tubuh si Daniel, dia lebih sehat. Dia lebih bersemangat daripada orang lain. Jadi sangat luar biasa ya adik-adik ya. Hanya memakan sayur, hanya meminum air putih bisa menjadi sehat dan luar biasa. Jadi inilah salah satu kuasa Tuhan yang ditunjukkan melalui hidup si Daniel. Kenapa? Karena dia tadi mau pendirian. Dia tetap pada pendiriannya, tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan minuman dari raja, walaupun kelihatannya enak. Sama halnya seperti ini. Misalnya, adik-adik sekolah minggu diajak untuk mencuri, diajak untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nanti kalau diambil uangnya semakin banyak, nanti kalau dicuri makannya perutnya jadi kenyang. Ya. Kalau menurut si Daniel, dia menolak itu. Walaupun kelihatannya bisa banyak punya uang, bisa mengenyangkan tubuh, karena itu dilarang oleh firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu harus bisa mengatakan tidak. Ya.
Apapun yang terjadi, kalau digoda, kalau diajak temannya, ayolah, kita curi, kita ambil, nanti makin banyak uang kita. Ayo kita ambil pensilnya, ayo kita ambil penanya. Nanti biar banyak penamu, kan penamu tinggal satu lagi. Ya, walaupun ajakan itu kelihatannya menyenangkan, tetapi ingat firman Tuhan, jangan mencuri. Kalau ada teman-temannya mengajak, ayo kita berbohong supaya kita tidak dimarahi guru. Ya, walaupun misalnya berbohong itu kelihatannya baik, tetapi adik-adik sekolah minggu harus bisa mengatakan tidak. Ya, jangan lakukan apa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi ketika adik-adik sekolah minggu hidup seperti ini, Tuhan akan mengaruniakan kebaikan-kebaikan bagi adik-adik sekolah minggu. Ya, mengaruniakan, memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Walaupun seandainya kita merasa kekurangan, kemudian kita bisa menahan diri, kita bisa tetap pada pendirian kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti halnya dengan si Daniel, perawakannya tetap bagus, kondisi tubuhnya tetap sehat. Dia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi seseorang yang disayangi oleh Tuhan dan orang lain. Jadi ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita semua. Apapun yang terjadi, berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka melihat adik-adik sekolah minggu melakukan hal-hal yang tidak disenangi olehnya. Tetapi Tuhan menyenangi, mengasihi, mengaruniakan berkat-berkatnya, sukacitanya bagi siapa saja. Orang yang mau hidup di dalam iman dan percayanya dimanapun dia berada. Amin. Tuhan memberkati.